Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu besar nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita semua, terutama bagi kita semua, wabil khusus pada pagi hari ini yang dengan nikmat yang begitu besar ini Allah perkenankan untuk kita bersujud di pagi hari yang sejuk ini, yang penuh berkah ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini, pagi ini, Allah terima amal kita semua. Allah tetapkan, kuatkan iman Islam kita sampai kita berakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada kedua kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan insyaallah seluruh para pengikut dan umat yang tetap istiqomah menjalankan syariat yang telah beliau bawa. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngopi pagi, ngobrol perkara iman. Insyaallah pagi hari ini alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Mas Ferdi. Beliau sudah terkenal duluan ya di sini, alhamdulillah berkat kiprahnya di sini. Saya tahunya tuh panggilan ini nih, dari ini sebenarnya panggilan sayang dari Mas Seno. Ini mana Mas Seno ini panggilan keren nih teman-teman di sini, manggilnya Mas Ferdi. Sebenarnya tadinya awalnya saya juga nggak ngeh sebenarnya, karena beliau bisa manggil Mas Ferdi, Mas Ferdi. Oh ternyata itu panggilan kawan, panggilan CS kita di sini. Panggilan bestinya, masya Allah. Alhamdulillah. Yang paling penting beliau berkenan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, memberikan pengalamannya 20 tahun yang lalu. Itu 20 tahun pengalaman yang berharga bagi kita semua yang mau mengambil hikmah bagaimana perjuangan seorang Mas Ferdi ini ketika mengawali karirnya sebagai pengusaha gitu ya. Kita tahu bagaimana usaha itu berdiri di kaki sendiri ya, dengan segala macam kondisi, ketidakpastian, harus bisa survive gitu. Karena memang usaha itu intinya itu ya, survive. Bukan cepat atau lambatnya kita berkembang, tapi bisa survive, itu yang luar biasa. Silahkan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita kita mendengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang pagi ini akan dibacakan oleh Ananda Akbar. Kepada Akbar, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin.
alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir di Masjid Panorama Residen ini, yang saya hormati pada Pak Taufik selaku Ketua DKN dan ibu-ibu juga yang hadir di Masjid Panorama Residen ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat Allah yang berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita pada pagi hari ini ke Masjid Panorama Residen. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah yang berubah dari zaman kegelapan atau jahiliyah hingga kepada sekarang zaman terang benderang. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, sebenarnya juga
Ya mungkin kita sharing ya Pak ya, bincang-bincang itu karena topik menanyakan saya bagaimana sih Pak Pardi gitu kan, ceritanya kok bisa membuat herbal gitu ya Pak. Iya, benar. Iya. Ya mungkin juga sebenarnya singkat cerita itu ya mungkin sudah jalannya Allah mungkin Pak ya. Pada tahun 2002 ataupun 2003 saya itu pernah tinggal di Cianjur, dan alhamdulillah itu bekerja membuat bandrek. Bandrek itu Pak minuman khas dari Jawa Barat. Bahan-bahannya itu terbuat dari gula aren, lalu dicampur dengan rempah-rempah seperti lada hitam, cabai Jawa, kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Dan bandrek itu adalah minuman khas dari Jawa Barat. Ya. Nah, saya bekerja di Cianjur itu kurang lebih 6 bulan. Lalu saya pulang ke Tegal. Tegal? Iya. Oh. Tegal. Ya saya memang berasal dari Tegal Pak. Dari Tegal itu saya mendapat kabar kakak saya yang tinggal di Cinangka itu kecelakaan. Lalu saya merawat kakak saya di Sukabumi kurang lebih 3 bulan. Dan setelah di Sukabumi itulah kembali saya tinggal di Cinangka, dan awalnya itu saya berdagang keripik Pak di daerah Cinangka dan sekitarnya. Itu saya keliling dari satu warung ke warung yang lainnya dengan berjalan kaki itu Pak, menawarkan dagangan. Namun di tengah jalan kira-kira 3 bulan atau 4 bulan dagang saya itu kurang berjalan, dan akhirnya kita mencoba eksperimen minuman jahe merah itu pada tahun 2004 atau 2005. Proses dari pembuatan jahe merah instan itu adalah jahe merah digiling, terus airnya diperes, terus dimasak, dicampur dengan rempah-rempah. Sama Pak, prosesnya seperti membuat dodol gitu. Ya, diaduk terus hingga menjadi instan. Awalnya juga kita nggak yakin bahwa proses instan itu seperti itu ya. Nggak ada belajar, nggak ada belajar, nggak ada apa dengar aja gitu kan. Terus kita memasakkan produk jahe merah itu amat sulit Pak. Dari warung-warung sulit karena orang Indonesia itu dia lebih condong dengan alasan kita biasa ngopi Pak gitu. Itu sangat sulit sekali. Kita dari satu hari itu paling bisa menjual 10 pieces, 10 renceng. 10 pieces? 10 renceng aja, iya 10. Oh, 10 renceng? Iya, 10 renceng, paling 10 renceng. Lebih, itu kurang lebih bisa selama setahun lah. Tapi kita berargumen bahwa jahe merah ini bukan sembarang minuman biasa Pak, tapi adalah untuk kesehatan, diantaranya untuk batuk, demam, masuk angin. Ya alhamdulillah karena mereka sudah mencoba, lama-kelamaan penjualannya itu bisa meningkat Pak, bisa habis per hari itu bisa 2 bal atau 3 bal gitu.
makin lama ke sini bisa nyampe ratusan bal gitu. Berapa lama itu? Itu dari pertama bikin tuh tahun 2003 berarti ya? 2004. Oh, 2004. 2004, iya, sampai tahun 2004 sampai tahun 2009, 5 tahun itu baru bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dalam apa namanya, kalau saya kan biasanya kan dagang itu kan hanya di tempat gitu, tidak pernah jemput bola gitu. Jadi di sini tuh saya banyak mendapat tantangan bahwa orang memulai usaha ataupun bisnis itu harus tekun, ulet, pantang menyerah, dan terus kita harus berpikir ataupun mempunyai inovasi-inovasi ke depan, produk apa sekiranya yang akan kita jual gitu. Saat itu kenapa bisa begitu yakin bahwa jahe ini bisa diterima gitu? Ya karena belum ada Pak, waktu itu pas kita 2000 itu belum ada minuman jahe merah gitu. Karena saya yakinnya itu karena ada manfaatnya, kan bisa untuk masuk angin, batuk, flu. Dan juga ada teman saya yang orang dia itu marketing komputer Yanmar. Dia pernah berbicara kepada saya, waktu itu dia berbicara itu tahun 2005 juga, dia berbicara, Pak Pardi, nanti sekitar 10 tahun ke depan sampai sananya herbal itu akan merajai di pasar Indonesia gitu. Makanya Pak Pardi kalau misalkan mau menekuni bisnis atau apa, Pak Pardi di herbal aja ditekunin gitu. Tahun berapa dia ngomong kayak gitu tuh? 2005. 2005. Iya, nanti herbal itu akan besar di Indonesia. Mungkin sekarang Pak Pardi itu sulit untuk memasarkan herbal, tapi nanti lihat ke depannya Pak itu. Awalnya itu ya? Awalnya itu. Ya alhamdulillah. Sekarang herbal itu dapat diterima oleh pasar. Itu kan jahe merah. Nah, sekarang berapa bal produksi setiap bulan? Kalau setiap bulannya itu kurang lebih, kalau ini kan jahe merah ini jadi begini Pak. Dulu itu saya menjual produk jahe merah itu mereknya Amanah, ya kan. Nah terus tahun 2010 saya menikah dan terus tahun 2013 saya tinggal di Puri Bali. Nah di Puri Bali lah ini saya memulai jahe merah. Bisa dikatakan mandiri gitu ya. Oh ya. Iya. Saya membuat produk kapsul brand kapsul kulit manggis. Pernah dengar? Iya itu awalnya saya buat itu hanya dengan istri saja tuh. Satu malam bisa dapat 10 botol atau 15 botol. Manual ya bikinnya? Manual ya. Nah pas sudah terkumpul kira-kira dapat 2 atau 3 dus saya pasarkan. Terus habis saya buat lagi kan kulit manggis itu. Kulit manggis. Awalnya itu saya buat dengan istri saja tuh, berdua tuh. Terus ngeracik sendiri gitu. Iya, ngeracik sendiri. Saya beli ekstrak kulit manggisnya. Ekstrak manggis. Ekstrak manggis yang sudah bubuk. Terus jadi begini, awalnya itu saya buat herbal itu modalnya itu saya jual motor tuh dapat 4 juta rupiah. Itu saya gunakan untuk mengurus perizinan seperti DPS, halalnya, labnya, terus mereknya. Nah saya buat tuh awalnya itu dari 10 botol, 15 botol saya jual, terus
alhamdulillah laku habis, saya buat lagi nyampe 2-3 dus. Terus karena banyak permintaan, akhirnya kita mengontrak rumah satu pintu itu kan, buat produksi ya. buat produksi awalnya gitu. Lalu saya cari karyawan, dapat 5 orang. Terus berkembang tuh saya buat lagi kapsul binahong, kapsul kayak jati Cina, sirih merah, banyak lainnya. Terus karena kapasitas yang tidak memadai, akhirnya saya cari satu rumah, dan alhamdulillah sekarang itu produk saya kurang lebih ada 25 item. Masya Allah. Iya. 25 item. 25 item. Yang paling jagoan itu jahe merah itu ya? Jahe merah toples ya. Terus kayak kapsul-kapsul binahong, binahong kulit manggis. Kalau yang nomor 2 apa produk yang paling andalannya apa? Yang jadi jagoannya apa? Binahong itu sekarang. Kapsul binahong, Pak. Dari pertama itu kapsul binahong, karena bisa terbilang produk saya kapsul binahong ini mungkin yang pertama kali membuat herbal di Indonesia itu saya gitu. Bisa dibilang pionir pertama kali. Kenapa bisa kepikiran binahong tuh kenapa? Ngeraciknya bagaimana cara? Awalnya tuh dari apa sih? Binahong itu kan daunnya itu yang berlendir seperti itu. Ada tetangga saya bilang, Pak, ini tumor ini bagus Pak, binahong Pak, ini untuk mengobati seperti asam urat, rematik, terus luka memar, luka dalam gitu. Ini jarang Pak gitu. Dan memang saya ini orangnya mungkin kalau jualan bisnis itu, saya lebih tertarik dengan produk yang belum ada gitu. Jadi saya di situ itu tuh saya tuh merasa berjuang kan, memasarkan gitu kan, terus mengenalkan kepada orang kan gimana caranya biar bisa diterima gitu. Risetnya gimana itu dari daun bisa jadi serbuk? Jadi prosesnya itu daun binahong terus dijemur kering terus habis itu digiling Pak ya, habis digiling halus seperti tepung, lalu di open. Di open itu tujuannya itu untuk membunuh bakteri, kuman ataupun kapangnya gitu. Baru habis itu masukin ke kapsul. Baru itu ke kapsul. Udah produksi gitu, ngelihat bagaimana meyakinkan orang, apalagi ini kan produk herbal, secara apakah ada efeknya terhadap orang itu, karena itu kan butuh riset panjang ya. Iya. Jadi sebelum kita produksi itu juga kita bawa ke lab ya, laboratorium tuh ke Depkes. Jadi kita membuat terlebih dahulu, kita buat eksperimen, terus yang meminum saya sendiri kan. Ya bagaimana nih reaksinya kan. Masya Allah. Terus kita kasih sampel ke teman-teman gitu kan. Ini Pak coba Pak gitu kan. Jadi kemarin kita terima itu ada sampel. Iya, sampel dulu iya. Hah? Iya. Saya sempat kebagian satu botol. Oh, itu ternyata riset ya? Iya, risetnya itu. Iya, kita awal-awal seperti itu Pak. Iya. Nah, terus juga kita kan bawa ke Depkes Pak, labnya kan itu kan. Bis ini aman apa enggak, kandungannya apa saja, ya kan. Dan memang ternyata tumbuhan binahong ini berasal dari Cina atau Korea. Iya. Dulu kita pernah mendengar bahwa ibu-ibu yang sehabis melahirkan sesar apa itu kan jatuhnya cepat kering itu. Binahong, iya benar. Itu ternyata itu bahannya itu dari binahong dan ikan gabus Pak. Itu jadi fungsinya itu untuk mengeringkan luka. Iya benar. Iya, makanya saya tahu berarti saya harus bikin binahong gitu kan. Terus kayak ikan gabus. Jadi gini mungkin dari apa yang saya ceritakan, poinnya itu ya alhamdulillah, jadi ekonomi saya bisa meningkat. Dari saya habis menikah gitu kan, mungkin ini sudah nikah 2010 ya,
2010. Oh, 2010. Iya. Apa perbedaannya sebelum menikah sama sesudah menikah dalam hal usaha? Waktu masih bujangan saya hidupnya bisa terbilang susah gitu. Ya. Susah. Ya, karena jujur Pak, saya ini bukan orang tidak sekolah ataupun pendidikan saya rendah. Masya Allah. Iya. Sekolah saya cuma sampai kelas 2 SMP. Sambil loto ya. Iya. Di situ saya bekerja serabutan, mungkin saya bekerja sudah pernah saya alimin semua. Dari saya pernah naikin angkot, ya, pernah kerja di bangunan, pernah kerja juga jadi nelayan di laut. Jadi apa saja. Alhamdulillah menikahnya itu pas saya habis menikah. Ya mungkin. Jadi angkot, jadi nelayan, itu tahun berapa itu? Oh, lupa saya. Sebelum nikah ya, di bawah 2005 berarti lah. Iya, di bawah 2005 itu. Terus kerja bangunan. Itu poinnya ya? Hah? Poinnya itu ya? Iya. Nah, terus yang satu itu, yang kedua saya dalam usaha ini saya alhamdulillah saya tidak pernah pinjam uang bank, Pak. Allahu Akbar. Iya. Saya berlepas diri dari meminjam uang bank karena ada dari kawan yang mengajarkan saya di Herbal itu, Pak Pardi, kalau mau memulai usaha jangan pinjam uang bank. Kita harus berusaha itu dari nol, uang kita sendiri. Kita kembangkan terus menerus, itu nanti bisa mengembang gitu ya. Iya. Insya Allah Pak, nanti akan menjadi berkah gitu. Oh iya. Iya, alhamdulillah yang teman saya katakan itu saya praktek sampai sekarang ini. Saya dalam usaha itu tidak pernah pinjam uang bank saya. Kapan, tahun berapa temannya itu bicara itu jangan ke bank gitu? Ingat ya? 2013. 2013. Artinya setelah menikah ya? Setelah menikah. Iya. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Padahal mungkin banyak tawaran dari bank-bank untuk pinjaman uang tapi saya tidak pernah mau. Iya, benar-benar. Terus saya tanya ke teman saya, kenapa Pak kok nggak boleh pinjam uang bank gitu? Terus maaf, katanya karena kalau pinjam uang bank itu riba gitu. Dan sekarang begini, Pak Pardi, kalau Pak Pardi mau insya Allah Pak, kalau kita usaha itu jangan berhubungan dengan bank, insya Allah nanti bisa berkembang, bisa maju. Terus nanti modal kita akan membengkak dengan sendirinya. Iya. Wah, emang tantangannya usaha itu salah satu yang terberat ketika baru kita sudah berada di posisi tengah adalah tawaran bank memang. Itu mereka ngejanjiin hal yang mudah banget, gampang gitu. Dan bagi pelaku usaha itu sangat menggiurkan ya Pak. Menggiurkan gitu. Nah, balik lagi sekarang kan sudah punya 20 produk ya Pak Pardi ya? Iya, kurang lebih 20 produk. Nah, dari 20 produk itu bagaimana ngerisetnya satu persatu gitu, sehingga karena apakah ada pendidikan belajar ngeracik herbal itu di mana bisa? Sebenarnya pengalaman juga dulu teman-teman itu kan orang Tibun Nabawi Pak. Oh, Tibun Nabawi. Iya, orang herbal itu dia seperti itu seperti tabib, jadi pengobatannya itu dengan tumbuh-tumbuhan gitu kan, yang alami. Dari situ saya berpikir, kenapa sekarang sudah zaman modern, kenapa tidak kita kembangkan saja kan? Jadi orang itu tidak harus minum jamu atau kan yang rasa pahit. Saya berpikir ini kalau misalkan bisa dibuat
dengan apa kemasan kapsul, jadi apa orang itu mengkonsumsinya itu lebih nyaman gitu kan. Apa tinggal diminum saja kan, tidak masa pahitnya. Beda dengan jamu itu kan Pahitnya luar biasa ya. pahitnya luar biasa. Apalagi sambiloto nih ya. Terus sambiloto itu ya. Kena lidah aja pahitnya bisa berjam-jam nggak hilang ya. Iya. Terus yang poin ketiganya itu ya mungkin dalam usaha itu kita harus sabar. Jadi sabar itu tekun, ulet, pantang menyerah. Kita harus terus berpikir lagi, terus inovasi terus, jangan sampai jangan sampai ketinggalan. Dan kita harus bisa melihat pasar, kira-kira sekarang itu produk apa yang lagi dicari atau sedang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita harus bisa melihat ke situ kan. Insya Allah kalau kita bisa ke situ, jadi istilahnya kita tidak ketinggalan dengan merek-merek yang lainnya. Jadi ini saya lihat produknya namanya yang terkenal Inayah. Iya, Inayah. Karena saya sering lihat itu kalau kita kurban apa segala macam itu ada sponsor Inayah gitu ya. Nah, gimana cerita Inayah ini? Apa nama istri, apa nama anak, apa nama orang tua, apa siapa ini Inayah ini? Jadi waktu saya membuat izinnya itu, mereknya itu, saya tanya ke adik saya, lalu adik saya kan alhamdulillah dia pesantren di Tegal. Adik saya iya. Terus dia tanya ke gurunya, Pak, kakak saya mau memulai usaha nih Pak, terus mau buat merek apa kira-kira ya. Nah gurunya itu bilang katanya kasih nama Inayah gitu. Terus saya tanya Inayah itu apa artinya? Inayah itu adalah orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Akhirnya saya keren, Masya Allah. Iya. Baik, menarik ya tadi sudah kita bersama mendengar gitu ya. Ternyata memang untuk mendapatkan sebuah insight, mendapatkan sebuah inspirasi itu memang ya itu ya. Salah satunya ya, hanya sedikit orang berkata baik, lalu Allah menjaga perkataan baik itu sampai itu Allah sampai yang terserah Allah lah sampai kapan menghentikan perkataan baiknya itu ya. Ya, beliau itu kalau yang saya tangkap ya tadi gara-gara insert temennya gitu, akan nanti suatu saat herbal ini akan meledak di kemudian hari. Ya, ternyata alhamdulillah benar sekarang gitu. Bahkan kalau kita lihat hari ini ya, ada satu perusahaan asing yang tahun lalu dia investasi ke namanya perusahaan ZOHO ya. Perusahaan asing itu investasi bukannya di di jamu, di produk Sido atau apa gitu ya. Dia sampai investasi 2 triliun untuk produk herbal, namanya perusahaan Zoho. Nah, itu jadi solusi mungkin di hari ini ya, bagaimana kita ngadepin COVID juga hari ini, produk-produk herbal tuh berterbangan ya. Masya Allah, barakallah. Memang rezekinya. Salah satunya juga yang terkenal misalnya propolis banyak lah pokoknya, British propolis, BP propolis yang itu juga produknya meledak saat COVID gitu ya. Habas sauda juga, semua herbal itu meledak ketika COVID gitu ya. Yang ya memang itu ya, luar biasa nih Pak Pardi ini. Hikmah yang Pak Pardi dapatkan selama menjalani usaha herbal ini ya sampai hari ini gitu. Hikmahnya apa? Hikmah Allah yang tersembunyi ya sampai hari ini
rezekinya ternyata dari herbal ya. Alhamdulillah beliau sebagai informasi ya Bapak Ibu, kemarin waktu kita ke Cianjur, beliau mengirimkan banyak herbal, yaitu salah satunya jahe. Nah, kita tahu di Cianjur dinginnya kayak apa, dan itu sangat bermanfaat tuh, Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya. Iya, bermanfaat. Silakan Pak Pardi, kira-kira hikmahnya apa gitu ya sampai hari ini? Hikmahnya ya mungkin apa, gimana ya? Hikmahnya itu ya mungkin ya ekonomi meningkat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terus mungkin kalau saya berarti begini Pak, jadi saya kan mungkin kalau saya dapat hikmahnya ya alhamdulillah, apa namanya, saya usaha herbal ini ya saya bisa belajar apa sholat 5 waktu gitu Pak. Iya, iya, itu yang paling penting ya. Iya, jadi yang saya kejar itu sekarang itu saya itu harus sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan rajin langsung ke masjid berjamaah. Keren. Karena dulu saya itu tidak seperti itu. Allah. Ya, sekarang alhamdulillah apa di usaha herbal ini saya mungkin lebih apa sih? Ya bisa 5 waktunya gitu kan. Mungkin ada sedikit kita sisihkan gitu. Iya, iya, iya. Ya karena mungkin dari rezeki yang saya dapat ada hak anak atau anak yatim. Ya benar. Kan orang tua apa atau apa. Jadi dalam usaha ini kalau prinsip saya itu apa namanya, ada yang saya sisihkan Pak gitu kan, Pak, untuk sedekah gitu. Iya. Ya itu yang saya pegang. Alhamdulillah saya bisa sebulannya itu 2,5% saya sisihkan untuk anak-anak bukan yatim, orang tidak mampu. Ya, tapi ke sana sih apa ke Jawa ya? Atau kemana itu kan? Iya. Ya itu salah satunya ya, parameter bahwa harta berkah itu akan membawa kebaikan, bukan cuman buat diri tapi juga buat orang di sekitar kita. Ya salah satu parameter harta baik itu akan membawa seseorangnya itu untuk mudah untuk beribadah, salah satunya. Jadi kalau kita punya harta kita meningkat tapi membuat kita jadi lalai atau jadi malas beribadah, jangan-jangan di harta yang Allah sudah titipkan itu ada hal yang belum baik gitu. Nah, makanya itu kita sambil dialog aja ya Bapak Ibu, mungkin biar lebih santai, biar lebih menarik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau menggali ya, dengan kadang memang obrolan yang sederhana itu akan menginspirasi kita ya. Saya sama ya, waktu itu juga saya awalnya kenapa saya bisnis online waktu itu sederhana, saya itu juga insertnya dapatnya kayak gini nih. Saya lagi main ke rumah kawan saya satu angkatan. Waktu itu 2009 ya, saya main, rumah saya di Ulu Jami, saya main ke rumah kawan yang ada di Kamungutan. Ada namanya di situ perumahan Greenwood. Saya datang ke situ, lagi ngobrol-ngobrol. Greenwood kan ada ya? Iya, depan Pertamina. Iya. Lagi ngobrol gitu, terus saya tanya, memang kerjaannya apa gitu? Kok bisa punya rumah di sini? Padahal waktu itu 2009 itu saya baru lulus kuliah itu. 2008 saya lulus kuliah, 2009 saya nikah. Nah, habis itu saya main ke rumah kawan itu, kok dia satu angkatan tapi dia udah punya rumah di situ, Greenwood. Jawabannya cuma sederhana, dia bilang, kerjanya apa? Gitu. Kerjanya internet, dia bilang gitu. Internet gitu. Apa yang dilakukan di internet gitu. Tapi dia nggak jawab. Yaitu salah satu hikmahnya. Dia nggak ngejawab pertanyaan saya.
karena dia nggak ngejawab, akhirnya saya cari tahu sendiri gitu. Saya cari tahu sendiri, oh ternyata ada peta harta karun di internet lah, ceritanya kayak gitulah. Nah dari situ saya mulai belajar, saya mulai mempelajari, saya beli buku-buku waktu itu karena belum sepopuler hari ini ya YouTube dan sosial media. Karena adanya di buku, akhirnya saya penghasilan saya habis gitu buat beli buku-buku tentang internet dan teman-temannya gitu ya. Ya itu ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, kita ngobrol aja santai, namanya juga ngopi ya, kita ngobrol santai, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja deh, nanya ya, silakan. Alhamdulillah, materi hari ini menarik untuk kita simak bersama-sama ya, karena ini juga ilmu yang herbal, ini yang bisa menyatakan dalam kita ya. Mungkin yang saya tanyakan pada saat produk jahit dan online waktu khususnya pada saat COVID itu kan meledak ya. Iya, banyak permintaan. Booming. Bahkan sampai harga waktu itu jahit luar biasa mahalnya. Iya. Dan merek itu hampir 200.000 yang per kilo. Kalau 100.000 lah ya. 100.000 lebih. Itu sampai saya menawarkan ke beliau waktu itu ada teman dari Lampung ya, dari Lampung yang menjual murah. Itu yang saya tanyakan, bagaimana cara mensiasatinya pada dalam waktu mahal, sementara produk kita berjalan gitu ya, menaikkan itu yang pertama. Dan alhamdulillah juga saya tuh sebagai di sini juga dari jahit saya ini nih. Sempat saya menjualkan kurang lebih skor besar ya. Satu sebab masuk apa tuh mobil pengiriman yang besar tuh lama. Ya, langsung silahkan dijawab Pak. Oh masih ada. Mensiasatin. Ya, mensiasati harga. Yang kedua, ini produk-produk wilayah khususnya itu kan kebanyakan sama herbal tentu dengan orang-orang berbeda izinnya ya di situ karena di dalam produk-produk herbal itu dicantumkan ada khasiatnya ya. Iya, ada khasiatnya. Nah tentu kalau di produk makanan kan tidak ada, nggak boleh ya. Di makanan. Di makanan tidak boleh kalau tidak ada. Nah untuk produk wilayah ini seperti obat kayak betul menentukan dari resepnya gitu. Iya. Nah ini tentu izinnya dari mana kan? Karena berbeda kan kalau makanan itu kalau yang B itu kan BSC, kalau yang prosedur kalau juga BPOM. Ini supaya masyarakat itu tahu gitu ya. Terus yang ketiga, nanti setiap produk yang diujikan di dalam laboratorium itu nanti mau dibuka juga laboratoriumnya yang mana? Akan banyak ya. Ini terus memang dan itu biaya itu berapa? Nanti mau diinginkan ini juga supaya masyarakat semua tahu. Kalau satu ekor nanti itemnya mahal nggak berapa gitu kan? Mudah-mudahan dari ini kita bisa ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman saya waktu pas lagi pandemi itu naik-naiknya COVID itu kan semua harga bahan baku seperti jahe merah, terus kemasan
masang toples atau apa itu apa langka dan harganya itu mahal. Terus bagaimana cara menjualnya? Jadi pas karena banyaknya permintaan, terus bahan baku mahal, harganya itu saya naikkan Pak, gitu kan. Ya, misalkan yang dari 15.000 waktu itu mungkin bisa saya jual dengan per toplesnya itu 20.000, gitu kan. Dan alhamdulillah konsumen itu mau gitu. Karena kelangkaan bahan bakunya itu. Jadi sulit mencari jahe merah, terus dengan ada harga yang mahal karena mereka butuh, jadi mau akhirnya mungkin dengan terpaksa gitu ya. Nah terus kalau pas COVID sudah lewat, ya harga kita turunkan kembali Pak, gitu kan. Ya bahan bakunya juga sudah murah, ya kan. Terus permintaan tidak sepesat waktu ada COVID gitu. Kalau untuk pengurusan izin sebenarnya kalau yang berbentuk minuman instan itu seperti jahe merah itu masih bisa dengan menggunakan Dinkes PRT itu, ya itu masih bisa. Berbeda dengan kalau seperti produk kayak kapsul ini, itu harus izinnya itu BPOM. Ya, karena dia itu kan karena bahannya itu kan mungkin serbuk dan langsung kita konsumsi. Jadi ya? Enggak. Nah, ini produknya nih. Yang datang dapat nanti. Iya. Satu-satu. Ya. Dapat satu-satu nanti. Ya. Jadi kalau yang kapsul ini izinnya ini tidak bisa dengan jenis PRT Pak. Dia itu harus BPOM, ya kan. BPOM itu prosesnya panjang juga, bisa kurang lebih 4 sampai 5 bulan gitu. Iya. Cuman kalau untuk kalangan sendiri atau tidak stoknya habis juga ya, benar bisa untuk bermanfaat untuk kesehatan, itu lolos itu. Masya. Iya. Ya. Itu kurang lebih 2 bulan jadi labnya. Gitu Pak, kurang lebih. Alhamdulillah, luar biasa. Ini informasi yang jarang kita dapetin ya. Kita langsung belajar. Kalau kita belajar di YouTube itu ya Bapak Ibu ya, kita cuma bisa ngedengerin doang. Nanya pun kalau nanya di komentar, nanya sekarang 3 bulan 4 bulan lagi baru dijawab. Tapi hari ini kita langsung belajar. Kalaupun teman-teman Bapak Ibu ya, kira-kira ya peluangnya ke depan untuk produk herbal seperti ini gimana gitu ya? Apakah masih menjanjikan dengan banyaknya produsen yang hadir? Kira-kira misal ya di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu ada yang terinspirasi dari produk herbal ini, kira-kira pasarnya apakah masih menjanjikan atau enggak gitu ya? Iya. Alhamdulillah di herbal itu kan ada ini Pak, ada suatu perkumpulan atau perkumpulan lah namanya. Ya, organisasi namanya itu APHMI, Asosiasi Pengusaha Muslim Herbal Indonesia. Oh. Jadi kita kadang ada seminar begituan. Per setengah tahun sekali atau 3 bulan. Ada berapa banyak itu yang bergabung di APHMI itu? APHMI itu sekarang banyak Pak, mungkin pesertanya itu ribuan kali Pak ya? Ribuan produsen berarti ya? Ribuan produsen, misalkan dari Jakarta, Bandung, terus Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, jadi banyak Pak.
Jadi apa namanya, ketua herbal itu dia pernah berbicara bahwa Indonesia ini, pasar herbal ini sekarang itu bisa apa namanya, kalau pemasukan ke negara lebih besar itu. PBN. Iya, jadi pemasukan untuk negaranya itu apa lebih besar ya? Apa bisa? Ya? Bisa. Iya, divisinya itu besar, itu mencapai angka triliunan berapa juga lupa gitu. Dan produk herbal ini, jadi program kita ini untuk jangka panjang ini apa, herbal Indonesia ini apa itu pasarannya itu pasaran dunia, Pak. Oh, iya, jangka panjangnya. Mungkin jangka pendeknya itu agar dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya kan? Iya. Jangka panjangnya dikenal oleh dunia. Jadi pasarnya itu pasar dunia, insya Allah. Masya Allah, iya. Jadi insya Allah herbal ini bisa terus berkembang, Pak, di Indonesia ini. Iya benar. Jadi memang yang saya rasain sendiri ya, Bapak Ibu ya, memang pengobatan herbal dengan pengobatan obat-obat kimia itu berbeda, Pak. Kayak kita misalnya sakit ya, kita minum herbal itu memang sembuhnya lebih lama. Lebih lama ya. Tapi secara kesehatan kita dalam jangka panjang itu lebih baik kebanding kita makan yang kimia kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi alternatif ya buat obat-obat kimia ya di masa yang akan datang, karena memang efeknya obat kimia kan kita tahu sendiri bagaimana efeknya dalam jangka panjang gitu ya. Menarik sekali ya Bapak Ibu, usaha di bidang herbal ini ya. Ya baik, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Masih ada waktu setengah jam lagi sebelum kita tutup. Pak Juli ya, silakan Pak. Oh, jadi mau rimpang mau apapun sistem timbang sari dan pertanian modern. Iya. Karena pabrik dia yang di Semarang Ungaran itu sudah kapasitas hampir 1 juta ton. Nah, karena itu pun dia masih mengatakan kekurangan, dan banyak para pengepul daripada bahan herbal itu dibeli oleh dia. Dia membeli juga. Gitu loh. Itu. Yang kedua, mengenai persaingan dengan industri besar tersebut ya, dia sudah mengumpulkan bahan baku begitu banyak. Yang kecil-kecil ini gimana untuk mensiasati nanti ke depannya 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, sekarang kan ada yang namanya herbal curah. Herbal curah itu tanpa merek, tanpa kemasan. Itu harganya di online itu hampir 200 perak per biji, per kapsul dan sebagainya, tanpa perizinan dan sebagainya. Karena mereka berlakukan karena daun-daun dari tumbuhan dari apapun tidak merusak, karena jamu itu sifatnya mencegah sebelum kejadian. Kalau obat kimia itu medis itu mengobati, beda arah ya. Kalau mencegah itu berarti preventif sebelum kejadian, kita menjamu. Nah, kalau sudah kejadian kita minum obat kimia, nah, itu kan karena keselang, Pak Freddy, sehingga tadi persaingan jadi lebih ketat lagi nih. Yang satu tanpa merek, yang satu Bapak mengemas dengan kemasan yang eksklusif. Saya rasa ya, karena itu ada ingredientnya, data isinya, terus manfaatnya, uji lab dan sebagainya, sehingga di situ akan menaikkan biaya. Yang satu curah, melawan sama-sama herbalnya. Itulah Pak Freddy. Yang ketiga adalah yang negatif. Dulu di Purwokerto sama Banyumas itu terkenal dengan jamu yang diisi obat kimia. Itu tahun 2000 itu ada gopekan dari BPOM sama Mabes Polri ya. Itu jamu-jamu yang jahat. Jamu bisa dulu tapi langsung cesplok kalau sehat dan apiat gitu. Ternyata dicampur obat kimia. Itu adalah itu jamu sehat pria. Hebat-hebat nakal gitu ya. Apakah diasosiasi juga bisa mengidentifikasi yang bisa merusak citra perkumpulan dari yang sudah baik dan istiqomah gitu loh, dicampuri oleh orang-orang yang berniat jahat dalam kutip, itu Pak
Freddy. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan sulit Pak ya, ini Pak ya. Belum Saya juga ini baru dengar kabarnya gitu kan, ada perusahaan asing kan untuk membeli bahan baku di Indonesia. Iya. Kan untuk diri sendiri. Kalau pengalaman saya selama ini sih supplier saya itu dari daerah Jogja Pak, Jogja dan sekitarnya. Jadi Jogja itu di sana itu sekarang itu tumbuh pesat petani-petani herbal gitu kan. Hampir mungkin di apa sih dekat daerah pegunungan, kebun-kebun itu banyak sekali Pak apa tumbuh-tumbuhan herbal. Memang sengaja apa namanya budidaya di Jogja itu apa herbal itu tumbuh pesat. Jadi memang pekerjaannya tuh di sana dari Jogja ataupun intinya dari Jawa Tengah sih. Kalau selama ini sih stok bahan baku sih aman Pak, dari sana aman gitu kan. Terus mungkin kadang bisa juga kalau untuk jahe merah itu, kalau jahe merahnya itu banyak itu, jadi tidak dari Jawa Tengah saja. Itu bisa kita datangkan dari Jawa Barat atau dari Sulawesi, Kalimantan ataupun Aceh. Sekarang itu mungkin kalau dulu itu kan jahe merah itu yang menanam itu mungkin dari Jawa saja. Sekarang sudah banyak tuh dari Aceh, dari Sulawesi, Kalimantan. Mungkin belum dari daerah-daerah yang lainnya gitu. Selama ini sih untuk stok jahe merah itu sendiri itu masih aman ya. Nah terus yang tadi apa? Yang kedua apa ya? Curah ya. Kalau ya mungkin kan kalau dengan curah harga herbal curah itu bisa murah karena mereka tidak kosong atau tidak ada perizinannya. Ya. Oh iya. Beda dengan kami itu kan sudah ada izin minimal Depkes atau BPOM itu. Itu memang harganya lebih mahal. Konsumen itu sudah cerdas. Jadi mana produk yang sudah higienis, steril ya kan, melalui banyak proses, dan mana yang masih bahan seperti itu, makanya harganya murah. Insya Allah sih kalau kita orang dagang itu ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas gitu kan. Itu yang membedakannya. Begitu mungkin Pak kurang lebih. Terus yang tadi ketiga apa ya? Hah? Oh iya tuh. Ya. Memang ada suatu daerah itu yang memproduksi jamu Cilacapan. Di kami itu disebutnya itu Cilacapan. Dari ada satu kampung di daerah Cilacap itu, dia itu memproduksi obat-obatan itu kan, obat-obatan atau jamu. Kalau yang kita minum itu dalam hitungan mungkin menit itu langsung terasa khasiatnya, cas pulang. Ya, itu memakai obat itu dicampur dengan BKO Pak, bahan kimia obat. Jadi cepat reaksinya begitu. Berbeda dengan herbal itu kan lambat, kan alami, dia perlahan-lahan. Jadi seperti herbal tuh ya pokoknya lambat. Tapi herbal dalam menyembuhkan penyakit itu dia itu totalitas, bisa sembuh total. Berbeda dengan obat-obat kimia yang 1 minggu kita bisa seminggu atau sebulan sembuh, nanti 3 bulan kemudian bisa kambuh lagi. Kalau herbal tidak, dia itu bisa semuanya total, bisa sembuh gitu, walaupun memang lama gitu. Dan itu memang jamu-jamu seperti itu yang di daerah Banyumas itu sekarang itu banyak yang diburu oleh kepolisian Pak. Jadi banyak yang tertangkap juga itu. Dan itu tidak masuk dengan di perhimpunan herbal, tidak ada gitu ya.
Kalau kayak sekarang mungkin kita atau ibu-ibu pernah tuh Bu ya, kalau di warung kan beli ada tuh kayak binang renceng gitu kan. Binang itu kapsul yang itu Bu, yang rencengan itu. Ya, atau zam-zam atau mungkin pernah minum obat apa Montalin pernah Bu ya? Enggak juga ya, terus apa? Itu obat-obat BKO semua Pak, itu berasal dari daerah Cilacap gitu. Dan itu yang dilarang oleh pemerintah karena mengandung bahan kimia obat. Ya. Dampak kalau kita sering mengkonsumsi itu tuh dampaknya itu bisa ke ginjal yang terutama, terus ke limpa, itu bisa rusak semua. Dan bisa membuat kita jadi ketergantungan apabila meminum obat yang Cilacapan tersebut. Baik. Ya, begitu Pak, kurang lebih sih. Silakan Pak Sadani tanyain. Mau diskusikan ya. Ya, saya senang bersyukur ya. Ini diskusinya menarik. Saya disampaikan sama Bapak dari herbal. Saya kebetulan termasuk herbalis. Saya sudah mengkonsumsi obat herbal. Jadi kalau saya sakit itu saya jarang minum obat kimia. Kalau udah terpaksa banget gitu ya, misal sakit gigi atau apa gitu, kan susah ini ada obat herbal gitu kan. Saya kalau mau kimia gitu supaya bisa tidur gitu. Tapi kalau misalnya cuma apa sakit yang memang serius atau apa saya tidak minum herbal. Nah terkait obat herbal, jadi nggak usah disampaikan bahwa obat herbal sekarang juga harus hati-hati ya. Ada yang mikros segala macam kan. Nah saya belum tahu dari produk-produk mana yang campur ya karena penangkalan saya juga belajar tentang karakter itu sendiri. Kayak misalnya ini binatang yang serbuk kan. Kalau bicara herbal, mungkin Indonesia adalah salah satu negeri kaya akan herbal karena nenek moyang kita memang dari dulu kan memang terkenal dengan jamu-jamuan ya. Iya, jamu-jamuan. Jamu geno, kan. Sebenarnya Indonesia itu udah zaman lalu kita bicara herbal, zaman lalu itu udah ada. Udah ada ya. Oh, zaman jemput lah istilahnya. Iya. Nenek moyang kita tahu gitu kan masalah rebusan gitu ya. Nah yang serbuk ini nih yang kadang-kadang saya kadang-kadang suka masih mikir gini, apakah obat ya herbal yang kapsul serbuk itu meskipun ada khasiatnya tubuh kita yang itu, apakah tidak berbahaya ketika dikonsumsinya? Kalau misalnya dikonsumsi untuk jangka waktu sementara, gitu kan, mungkin kita stop gitu kan. Karena khawatir saya punya teman ya, orang ustadz juga ya. Dulu dia mengkonsumsi jamu-jamuan, jamu-jamuan yang disebut itu ya kan. Nah, cuman untuk stamina karena beliau kan harus keliling dakwah kemana-mana. Stamina beliau minum jamu ternyata dalam jangka waktu yang lama diminum itu ternyata ada mendapat yang betul. Tuh gitu, jadi dia rendah. Kan kalau yang namanya makan jengkol atau yang makan lain urinnya tinggi itu kan bisa rendah ke ginjal, jadinya batu ginjal gitu kan. Jadi jamu-jamuan yang serbuk itu jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama gitu kan, mungkin saya nggak tahu faktornya, kurang olahraga atau minum air putihnya juga kurang gitu kan, akhirnya dia rendah betul, jadi rendah dulu lama-lama jadi masalah seperti air sampai di banyak lah ya, jadi berbocor lah gitu itu kan. Jadi makanya saya lagi mikir yang serbuk jenis herbal ini seperti apa ya, itu kan harus mengkonsumsinya. Nah, itu yang nanti saya cari tahu apakah memang harus minum air putih ini juga cukup gitu kan, olahraga juga sehingga dia bisa bisa
direduce lah gitu. Pengaruh baiknya ada, pengaruh buruknya uang gitu kan dengan air seni. Tapi satu hal yang saya terus terang dapat dari kajian ini adalah ternyata memang bagian yang akan disampaikan oleh Pak Ferdi ini adalah hikmahnya itu adalah bahwa ya lagi-lagi kita memang disuruh berwirausaha ya, gitu ya Pak. Ya. Bisnis atau bahasa sederhananya dagang. Memang berbisnis adalah salah satu sunahnya Rasulullah gitu kan, karena Rasulullah juga sendiri menyampaikan 9 pintu rezeki itu salah satunya dari perdagangan gitu kan, jadinya bisnis gitu kan. Tapi bahwa kesuksesan Pak ini enggak instan ya kan, dari umur muda gitu bahkan ya membiasakan diri untuk hidup. Jadi memang berbisnis itu karena Rasulullah menyampaikan ini, artinya ternyata bisnis ini adalah salah satu andalan seorang muslim gitu kan. Kalau mau sukses ya ambil pintu itu gitu kan. Pintu ini sangat luas gitu kan. Jadi berbisnis apa aja gitu. Saya ingat waktu podcastnya Deddy Corbuzier waktu mewawancarai bapaknya Atta Halilintar suruh ya Pak Halilintar itu Gen Halilintar ditanya gitu, Pak Halilintar ini kok bisa anak segini banyak ya? Pergi ke luar negeri ke Eropa itu jalan-jalan kan biayanya gede gitu kan, ini dari mana gitu kan namanya uang segitu banyak ya. Jadi tahu saya punya usaha gitu, usaha banyak gitu. Ya usaha apa? Banyak dibilang gitu. Ya banyaknya apa gitu. Ya ada lah gitu loh. Ya ada apa aja ya? Ya banyak lah gitu. Dia nggak sebutin. Jadi ternyata Pak Halilintar ini memang sudah mendidik anak-anak dia gitu. Warga itu untuk berwirausaha, berbisnis. Karena mereka kan anak-anaknya punya bakat masing-masing, gitu kan. Bakatnya itu yang digali gitu, sehingga mereka anak itu betul mandiri, bisa menghasilkan uang, gitu kan. Sehingga uang itu bisa menumpang kegiatan ataupun kebutuhan tersebut. Begitu pula dengan bisnis ini, gitu. Ternyata bisnis ini amat sangat salah satu andalan gitu. Andalan siapa? Andalan orang yang mau berbisnis, terutama kita ini adalah jadi dengan berbisnis maka ia punya uang. Dengan berbisnis dia bisa berdakwah, berinfak, bersedekah. Ternyata orang-orang yang lemah dan infaknya besar itu adalah orang yang berbisnis. Ayo, orang nggak mikir Pak, kalau orang yang kerja karyawan doang Pak, kalau disuruh berinfak dia mikir Pak, uang gue udah masuk ke kantong istri susah keluar. Ya, yang keluarin kebanyakan istri Pak. Coba kemarin 6 juta itu yang disampaikan Pak Taufik itu, ini menarik ya, kita ngobrol ini yang kopi santai lah ya. Kita diskusi, saya pengen mencoba mendorong gitu kita untuk bersemangat, gitu kan, untuk bersemangat. Ternyata 6 juta itu mudah buat ibu, karena yang megang uang gaji itu ibu kan? Iya. Ibu ya. Ibu ngeles nih, kecuali ibu ini punya bisnis sendiri. Jadi gitu ya Pak. Jadi ini sangat-sangat penting gitu. Saya pun punya usaha, punya bisnis gitu kan. Dan saya pun menitipkan uang saya dikelola oleh orang yang memang saya percaya dia bisa mengelola uang gitu kan. Jadi kesuksesan Pak Pardi saya yakin bukan dari pure usaha Pak Pardi saja kan gitu aja. Ada soal marketing, ya Pak ya. Yeah. Ada yang memasarkan. Pak Taufik pun nggak akan mungkin produknya itu bisa dikenal oleh masyarakat luas kalau nggak ada asisten-asisten yang anak-anak mudanya yang brilian gitu. Bagaimana
strategi pemasaran produk itu sendiri. Dan ide-ide itu harus benar-benar muncul, harus inovatif, itu penting. Jadi ada apa namanya, ada desain, ya kan, dan sebagainya. Ternyata nggak sendiri gitu kan. Iya, ada timnya. Ada orang yang di sekelilingnya yang bisa mensupport. Jadi saya pun kadang-kadang bilang sama Pak Padi, antum sukses, ajak dong, gitu. Jadi ajak saya dong, gitu. Saya pengen tahu produk Pak Padi apa, kemudian saya coba pengen memasarkan gitu, bisa masukin ke satu toko herbal yang ada di Pamulang misalnya, yang mungkin belum dijangkau gitu produk Inayah. Saya punya teman orang Salafi yang punya toko herbal di Serenda dan sebagainya, mungkin belum ada produk Inayah. Kalau saya bisa memasarkan produk itu pun bagian daripada mitra ya, artinya memang harus simbiosis mutualisme Pak dari bisnis itu. Saya pun begitu Pak, kadang-kadang saya cari itu dari partner. Ya, nah ini penting. Ya, kalau udah banyak jaringan, saya yakin kekhawatiran yang tadi disampaikan tadi, pikir itu aja. Kalau Pak Bulu sekarang luar biasa dia pertanyaannya, tetapi saya yakin di Indonesia proses bisnis herbal insya Allah akan terus berkembang, dan apa Indonesia memang satu negara agraris, maksudnya tanahnya subur, yang mungkin yang akan menghambat usaha herbal kita kalau udah gempanya di mana-mana, gempanya udah di mana-mana, tanah semua pada bergerak semua, tanamannya pada berantakan semua. Kalau mau kita belajar di sini banyak bahan anggur, nah ini kita cocok tanam jahe dulu kan, kemarin kan udah bagus tuh di lahan-lahan anggur, tanamin jahe, tanamin dapur hidup gitu ya. Mungkin terima kasih waktu yang sangat baik ini itu bisa diskusi, mudah-mudahan ya kita belajar, mudah-mudahan kita juga bisa belajar bisnis juga Pak. Amal saja bisnis. Ya, mudah-mudahan itu sama harus kaya gitu kan. Dengan kaya itu dia bisa berdakwah, kaya itu dia bisa berkontribusi untuk Islam. Baik, saya jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Mungkin terakhir ada lagi sebelum kita akhirin kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu, dari ibu-ibu belum? Ibu-ibu, iya silakan. Dari komunitas ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu ada komunitas juga ya, komunitas usaha juga kalau nggak salah ya. Apa? Ada komunitas apa itu namanya? Craft, oh ya, komunitas craft. Nah, jadi salah satu hikmah ya bahwa ibu-ibu yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, bagaimana persistennya beliau untuk tetap yakin bahwa produk ini bisa diterima oleh banyak orang gitu. Nah, salah satunya itu gitu ya. Nah, mungkin ya istiqomah itu memang nggak mudah ya Bapak Ibu. Dan yang dari saya bisa ambil hikmah dari bagaimana beliau bisa sholat Pak. Ya, sholat 5 waktu saya bilang jempol ya Pak Mas Ferdi ini ya. Saya pikir tadinya usahanya apa kata saya ya. Bagaimana dia dari sisi ibadah itu nomor 1 ya. Tapi usaha juga nggak ketinggalan gitu ya. Ngikut gitu. Ternyata memang itu salah satu ya yang tadi kita dengar sama-sama, salah satu kuncinya adalah bahwa harta yang kita terima, yang kita amanahin itu tidak mengurangin kita punya kewajiban kita ya. Mungkin itu. Mungkin ibu-ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin hanya ini yang kita dapat ambil dari pelajaran, yaitu tentang masalah kesehatan ataupun
antibiotik dan biotiknya terutama adalah jahe Pak ya, ataupun